Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popo, ngelanjutkan cerita yang sebelumnya. Nah, kali ini aku mau memperkenalkan tokoh yang udah tak beritahu dikit di video sebelumnya. Oke, langsung kita mulai. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut soal sekte yang tak maksud di minggu lalu, kita perlu kenalan dulu sama pendiri alias pencetus sekte ini. Nah, nama pencetusnya adalah Chizuo Matsumoto atau lebih dikenal dengan Shoko Asahara. Nah, biar gampang, mulai sekarang orangnya bakal tak sebut sebagai Chizuo. Nah, Chiyo ini lahir pada tanggal 2 Maret tahun 1955 di Yatsushiro, Prefektur Kumamoto, Jepang. Chizuo merupakan putra keempat dari 4 bersaudara dan berasal dari keluarga yang miskin. Nah, orang tuanya ini merupakan pengrajin tatami atau alas tidur di Jepang. Dan Chizuo menderita glaukoma infantil yang membuat dia buta permanen di mata kiri dan penglihatan di mata kanan juga nggak begitu jelas sebenarnya. Jadi penglihatannya sedikit terganggu, lumayan terganggu. Makanya dari kecil Chizuo ini memang sekolah di sekolah SLB. Dan jujur orang tuanya ini naruh Chizuo di SLB karena mereka merasa di situ tuh juga ada asramanya sehingga orang tuanya nggak kerepotan dan tetap bisa melanjutkan bisnis mereka. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau Chizuo itu bersekolah di sekolah khusus orang-orang yang buta ya toh. Nah, di sana itu isinya memang anak-anak yang nggak bisa melihat. Sehingga Chizuo yang merupakan satu-satunya orang yang bisa sedikit melihat, Chizuo jadi punya banyak teman-teman karena di situ dia suka membantu teman-temannya untuk ngarahin pergi ke toko permen ataupun ke tempat lainnya. Karena yang lain itu benar-benar nggak bisa melihat, sedangkan Chizuo masih bisa ngelihat. Tapi di sisi lain dia ini juga kadang suka membuli siswa lainnya dengan cara mukulin mereka atau malakin uang jajan mereka. Ya karena satu-satunya orang yang bisa melihat, mau mencuri mau gimana, dia punya kebebasan yang sangat-sangat besar dibandingkan teman-teman lainnya. Nah, pokoknya dari sekolah itu Chizuo itu udah suka berfantasi bahwa dia itu merupakan pemimpin kerajaan robot. Ya emang dia mimpinya kayak gitu, jangan ditanya kenapa. Nah terus dia ini juga bercita-cita pengen menjadi Perdana Menteri Jepang. Yo tinggi juga impiannya. Dan pada akhirnya Chizuo ini akhirnya lulus dari SMA pada tahun 1973 dan berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Tokyo. Tapi sayangnya ini nggak diterima alias ditolak. Sehingga Chizuo pun beralih ke studi akupuntur dan pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Dengan tujuan nantinya itu dia bisa menjadi tukang pijat ataupun ahli akupuntur. Dan ini sebenarnya merupakan pekerjaan yang lumayan normal buat para tunanetra di Jepang. Kalau di Korea, para tunanetra itu memiliki hak untuk membuka tempat pijat ya. Jadi kalau di Korea sebenarnya yang bisa membuka tempat pijat itu hanya orang yang tunanetra. Yang non tunanetra sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau misalnya polo-polo liburan ke Korea terus ke tempat kayak Thai massage, bisa dibilang itu agak ilegal. Tapi yo gimana yo nggak ilegal banget yo agak. Yo polisi juga tutup sebelah mata lah. Oke, ini sebatas informasi yang pengen tak bagikan. Mumpung kita cerita tentang ini. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Pokoknya setelah dia lulus dari studinya itu, dia itu mendirikan toko obat Tiongkok di luar Tokyo. Dan jujur, bisnisnya yang ini lumayan sukses. Dan pada tahun 1974, Chizuo ini menikah dengan seorang perempuan bernama Tomoko Matsumoto. Dan dari pernikahan itu, mereka punya 6 orang anak. Dan di tahun 1981, 9 tahun setelah dia mendirikan toko obat herbal itu, Chizuo ini ternyata malah ditangkap dan juga didenda sebesar 200.000 yen atau kalau dirupiahkan itu sekitar 29,6 juta rupiah, 30 juta rupiah, dikarenakan dia terbukti menjalankan praktik farmasi tanpa lisensi dan menjual obat-obatan tidak berizin. Jadi, mungkin karena pengobatannya ini bukan obat-obatan yang biasanya kita dapat dari dokter-dokter rumah sakit, dia menggunakan herbal, mungkin dia ngira para pasien itu nggak terlalu tahu sehingga dia seenaknya sendiri gitu dan diakibatkan ini dia kena denda. Nah, dengan adanya denda itu ditambah dengan anak-anaknya Chizuo yang banyak, Chizuo itu mulai jadi mikir. Karena sebenarnya Chizuo ini membutuhkan pendapatan yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Nah, sehingga Chizuo ini kan punya cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri juga ya toh. Nah, sehingga dari situ dia mikir gimana caranya dia bisa menjadi seorang pemimpin organisasi dan melalui itu dia bisa mendapatkan banyak uang dari pengikut-pengikutnya. Jadi dia mikir bisa dapat pengikut dan juga jumlah uang yang banyak. Dan dengan pemikiran seperti itu, dia memutuskan untuk menjadi seseorang yang mendirikan sebuah
agama baru. Nah, sehingga Chisuo ini mulai belajar berbagai konsep agama, mulai dari astrologi Tiongkok, Taoisme, esoterisme barat, Buddhisme esoterik, dan juga Kristen esoterik. Bahkan dia juga mengadopsi beberapa gerakan yoga sebagai salah satu caranya dalam menyebarkan agamanya. Ini lumayan umum, jadi banyak pendiri agama sesat di Korea tuh, dan biasanya mereka sendiri dulunya pengikut agama sesat, habis itu sama mereka dimodifikasi lalu bikin lagi. Jadi kalau istilah Indonesia, orang-orang yang ngikut agama sesat, mereka melakukan praktek ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dia nggak beda jauh sama Chisuo ini sebenarnya. Nah, biar Chisuo ini lebih sukses lagi, biar dia lebih dikenal sebagai pemuka agama, dia ini bahkan sengaja manjangin rambut dan juga jenggotnya, serta mengganti namanya sebagai Shoko Asahara. Oke, jadi Shoko Asahara ini bukan nama aslinya, tapi dia ganti lagi biar lebih cocok sama image yang dia inginkan. Dan di tahun 1984, Chisuo mulai melakukan beberapa ziarah keagamaan ke luar negeri, dan salah satunya adalah ke India. Nah, di situ dia bertemu dengan Dalai Lama ke-14. Nah, by the way, di sini sebenarnya dia itu menjadi anggota sebuah agama baru bernama Agonsu yang memang kental dengan unsur Hindu dan juga Buddha. Nah, sehingga pas dia ke India, dia itu merasa semakin pakem, jadi dia ngerasa apa yang dia udah siapkan ini udah sangat matang, dan setelah itu dia memutuskan untuk membuat agamanya sendiri yang dia namai sebagai Aum Shinsen no Kai atau Aum Shirinkyo, dan ini didirikan di tahun yang sama. Dan awal mulanya dia itu mulai membagikan selebaran-selebaran di jalanan dan juga berkhotbah di sudut jalan, dan juga ngajarin yoga ke orang-orang, dan juga melakukan praktik pengobatan yang memang katanya berhasil menyembuhkan orang-orang dengan obat-obatan herbal racikannya. Jadi ilmunya lengkap, herbal dapat, keagamaan juga dapat. Jadi kalau kita pikir di titik poin ini, dia ini sebenarnya lumayan menarik image-nya. Matanya juga sedikit buta tapi bisa melihat sedikit. Udah gitu dia juga tahu herbal-herbalan, ditambah lagi dia campur dengan yoga dan juga pengetahuannya tentang keagamaan. Sehingga kalau dicampur mungkin terkesan dia ini seorang guru ataupun ahli yang mendapat sebuah kesadaran, bahkan bisa membuat obat-obatan dari obat-obatan herbal. Jadi image-nya lumayan komplit gitu sebenarnya. Dan sebenarnya Chisuo itu sering banget ngeklaim bahwa dia itu berhasil mencapai pencerahan setelah bertemu Dalai Lama. Dia itu bilang kalau dia itu pernah ketemu Dewa Siwa, bahkan sampai diberikan misi khusus untuk menyebarkan Buddhisme sejati di Jepang. Jadi di situ pasti dia menunjukkan foto dia ke India dan lain-lain, dan bilang kalau dia ini merupakan orang yang diutus. Padahal kenyataannya pas hal ini dikonfirmasi ke Dalai Lama yang ke-14, Dalai Lama ini bilang bahwa memang benar dia itu pernah ketemu Chisuo di India, tapi dia bilang kalau Chisuo itu merupakan seorang pria Jepang yang aneh, bahkan teringat sebagai seseorang yang aneh yang datang dari Jepang, dan dia membantah kalau dia itu pernah memiliki relasi yang dekat dengan Chisuo. Alias Dalai Lamanya ini sebenarnya tidak terlalu kenal sama Chisuo. Dan di tahun 1987, Chisuo menganggap dirinya bergelar Sonshi. Karena apa? Dia merasa kalau dia ini udah menguasai meditasi, bahkan dia itu berhasil melayang ataupun terbang di udara dengan pengaruh pikirannya. Jadi dengan meditasinya yang begitu dalam, dia itu percaya kalau dia itu bisa terbang katanya. Dan dengan ini Chisuo juga menunjukkan satu foto dan dia print dan dia sebarkan ke semua penjuru Tokyo. Dan di situ dia itu juga bilang kalau manusia itu memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa. Dan kalau mau mendalami ini, Chisuo bilang kamu harus berguru ke aku dan aku pemimpin agamanya. Kayak gitu. Dan seperti yang kita duga, manusia nggak bisa terbang ya Rek ya. Jadi foto Chisuo yang melayang itu sebenarnya merupakan foto dirinya yang habis loncat di atas trampolin. Jadi pas dia lompat dan waktu terlihat terbang itu dia foto dan dia gunakan sebagai foto promosi, bilang kalau diakibatkan kekuatan pemikirannya dia itu bisa terbang. Padahal ya nggak mungkin lah ya sebenarnya. Dan di tahun 1989, pengikut Aum Shirinkyo ini sebenarnya meningkat sangat pesat. Bahkan di tahun 1989 ini, pemerintah kota Tokyo itu sampai memberikan status hukum kepada organisasi yang dibuat sama Chisuo ini. Dan mulai saat ini, Chisuo mulai menyebut dirinya sebagai paus suci penyelamat negara. Bahkan, dia juga menjuluki dirinya sebagai Kristus Tokyo. Semua agama dicampur dan semua agama dihubung-hubungkan seolah-olah dia ini adalah seseorang yang benar-benar mendalami sesuatu dan tahu segalanya. Dan sebenarnya Aum Shirinkyo alias agamanya ini memiliki tarian mereka sendiri, dan ini
tarian sekte mereka gitu. Ini sedikit tariannya. Polo-polo bisa masih search di internet. Dan di tahun 1990, Chisuo ini mengajukan daftar 25 kandidat dari organisasinya untuk masuk ke dalam parlemen Jepang yang bernama Diet, dengan harapan mereka bisa memberikan Chisuo jabatan sebagai Perdana Menteri. Tapi masalahnya nggak ada satu orang pun yang bahkan terpilih sebagai kandidat. Jadi, gagal total, gatot. Dan kegagalan ini yang mulai memicu kekacauan yang terjadi. Karena mungkin dia itu dendam atau merasa kayak, kok rencanaku nggak bisa berjalan dengan yang dia harapkan. Dia itu mulai bilang ke masyarakat dan juga khususnya pengikut-pengikutnya bahwa dia meramalkan akan terjadi serangkaian bencana, baik bencana alam ataupun non-alam, yang bisa dibilang merupakan pertanda akhir dunia. Dan Chisuo ini suka banget bilang kalau kiamat itu akan datang pada tanggal ini, jam segini, bulan ini, tahun ini. Jadi Chisuo ini suka banget membuat prediksi kapan dunia ini akan berakhir. Dan ini mirip banget sama agama sesat yang ada di Korea. Jadi biasanya pembuat agama-agama sesat ini selalu bilang dunia akan berakhir di tahun ini. Makanya sebelum ini kamu harus memberikan semuanya kepada agama ini biar kamu diterima di akhirat. Biasanya kayak gitu. Kembali lagi ke ceritanya Chisuo, dan dalam waktu yang bersamaan anggota Shirinkyo itu mulai mengumpulkan berbagai senjata api dan mengembangkan senjata biologis sampai memperoleh gas saraf sarin yang diimpor dari Rusia. Ya toh, mirip sama Korea. Mesti wes pakai masa akhirat dan dengan alasan ini mengajak untuk melakukan sesuatu yang kurang logis. Toh kita bakal mati. Mesti kayak gitu logikanya. Nah, by the way, gas yang diimpor itu tadi merupakan gas beracun yang bisa membunuh siapapun yang menghirup gas ini dalam waktu 10 menit. Jadi benar-benar gas yang sangat berbahaya karena ini merupakan gas yang melumpuhkan otot paru-paru, bahkan merusak syaraf secara permanen. Dan mungkin di antara pol-pol ada yang mikir, loh mas, tapi meskipun pengikutnya merupakan pengikut keras, kan pasti ada juga orang-orang yang ingin keluar dari agama itu. Nah, memang ada. Dan syaratnya kalau mau keluar dari agama ini, mereka itu harus membayar sejumlah uang dengan nominal yang ditentukan sama Chisuo. Dan nominalnya ini, sakarpe Chisuo. Karena kalau yang mau keluar dari agama ini tidak membayarkan nominal yang udah disebut sama Chisuo, mereka nggak bakal selamat. Jadi ada beberapa orang yang ingin keluar dan setelah mendengar nominalnya mereka nggak sanggup membayar sehingga nyawanya dihabiskan sama pengikut-pengikut Chisuo ini. Jadi bisa dibilang orang yang pertamanya coba-coba kalau udah masuk nggak ada jalan keluarnya. Benar-benar kayak alamat. Dan di tahun 1989 sebenarnya ada seorang pengacara yang menggugat agama Aum Shirinkyo ini. Tapi pada akhirnya pengacara yang bernama Susumi Sakamoto ini dihabisi sama Chisuo. Nah, sebenarnya pengacaranya ini ngapain? Pengacaranya ini mengajukan gugatan anti Aum Shirinkyo. Soalnya pengacaranya ini merasa kalau Aum Shirinkyo ini sebenarnya merupakan agama sesat, sekte sesat. Cuman masih belum banyak orang yang bersuara dan dia merupakan salah satu orang di depan yang bersuara. Dan ini tentunya membuat Chisuo marah sehingga Chisuo menghabisi pengacaranya ini. Dan awalnya Chisuo ini berencana menghabisi Sakamoto dengan cara menculik dia di stasiun kereta. Dan setelah diculik, pengennya itu disuntik pakai kalium klorida. Tapi rencananya ini gagal soalnya di malam itu ditunggu-tunggu Sakamoto nggak pulang-pulang. Terlalu sibuk mungkin. Dan pada tanggal 5 November tahun 1989, Chisuo dan anggotanya ini langsung mendatangi rumah keluarga Sakamoto pada pukul 3 subuh dan di situ dia langsung memukul kepala Sakamoto dengan palu yang udah dibawa dan langsung disuntik dengan kalium klorida. Nah, setelah itu dia hingga meninggal, sedangkan istrinya Sakamoto yang bernama Satoko itu juga dipukuli dan disuntik dengan kalium klorida. Dan untuk anaknya yang masih berusia 14 tahun juga dipukul dengan cara yang sama dan kepalanya ditutup dengan kain. Nah, by the way, sebenarnya kalium klorida itu adalah salah satu elektrolit yang berguna buat tubuh manusia, terutama untuk fungsi sel otot, syaraf. Tapi kalau kebanyakan, kalium klorida ini justru bisa mengganggu keseimbangan listrik ataupun saraf, khususnya bagian jantung, dan ini yang bikin manusia bisa meninggal. Jadi memang ada di tubuh, tapi kalau kebanyakan sangat bahaya. Dan setelah membunuh
Tiga orang ini, ketiga jenazah dimasukkan ke dalam drum yang terbuat dari logam dan disembunyikan atau dibuang ke tiga tempat yang terpisah dengan semua gigi-giginya yang udah dicabutin dengan tujuan mempersulit polisi biar polisi nggak bisa nemukan siapa korbannya ini. Sedangkan kain-kain yang ada di kasur ataupun peralatan lainnya yang ada DNA korban itu semua dibakar ataupun dibuang ke laut. Dan tiga jenazah itu tidak berhasil ditemukan untuk beberapa tahun ke depan. Jadi benar-benar berhasil dibunuh tanpa jejak. Nah, dan di tahun 1993, Aum Shinrikyo ini mulai kembali membangun fasilitas untuk memproduksi gas saraf sarin. Dan ini dibuat di sebuah kompleks desa bernama Kamikuishiki yang berada di prefektur Yamanashi. Meskipun ini belum selesai 100%, Aum Shinrikyo udah yakin kalau gas yang mereka buat ini bakal cukup untuk digunakan di serangan-serangan berikutnya. Le iki jujur wis duduk agama sesat, tapi wis kriminal sih, ini keras ya ini. Dan di bulan Juni tahun 1994, 1 bulan setelah saya lahir, ya pokoknya perjalannya waktu semakin banyak orang dan masyarakat yang nggak setuju dengan Aum Shinrikyo. Jadi bisa dibilang Aum Shinrikyo ini mulai mendapatkan perhatian kalau mereka ini merupakan agama yang tidak baik. Tentunya Chisuo juga tahu tentang ini dan dia jadi sangat marah. Sehingga di bulan Juni tahun 1994, Aum Shinrikyo ini melepaskan gas sarin di sebuah desa, lebih tepatnya di desa Masumoto Nagano, alias tempat para penduduk yang menentang sekte Aum Shinrikyo ini. Dan diakibatkan serangan itu, 8 orang meninggal dan ratusan orang cedera. Dan di bulan Maret tahun 1995 alias tahun depannya, tentunya makin banyak orang-orang yang menentang agama Aum Shinrikyo ini. Sehingga pihak kepolisian dan juga pihak berwenang itu mulai bergerak, dan lebih tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 1995, Chisuo ini mulai panik dan khawatir sehingga dia memerintahkan sektenya untuk melakukan serangan terhadap sistem kereta bawah tanah di Tokyo. Ini wis benar-benar kriminal tingkat tinggi ini benar-benar kriminal sih ini. Lanjut lagi, dan nantinya para pengikut agama Aum Shinrikyo ini melepaskan gas beracun ke 5 gerbong kereta yang melintasi stasiun Kasumigaseki yang berada di bawah Kementerian Utama Pemerintahan Pusat. Diakibatkan itu, 13 penumpang dan petugas stasiun meninggal di dalam serangan itu dan 6.000 orang terluka. Diakibatkan serangan itu, tentunya kepolisian itu nantinya menggeledah semua fasilitas yang dibangun oleh Aum Shinrikyo. Tapi yang menarik, polisi ini tidak berhasil menemukan keberadaannya Chisuo. Ternyata dia ini ngumpet di sebuah ruang rahasia di Kamikuishiki. Tapi untungnya nantinya berhasil ditangkap sama polisi. Dan pada bulan Oktober tahun 1995, sebenarnya pengadilan distrik Tokyo itu udah membuat perintah untuk membubarkan agama Aum Shinrikyo ini. Tapi di bulan Desember tahun 1999, 4 tahun setelah itu, dalam kondisi Chisuo sudah tertangkap, sedangkan para pengikutnya ini tidak memiliki pemimpin ya toh, sehingga salah satu mantan jubir Aum yang bernama Joyu Fumihiro yang dulunya pernah ditangkap polisi dan juga pernah dipenjara, itu udah bebas lagi dan dia kembali lagi untuk menghidupkan Aum. Jadi bisa dibilang Aum Shinrikyo yang udah nggak ada pemimpin ini tiba-tiba diisi lagi sama orang lain yang juga nggak kalah jahat. Dan yang menarik, meskipun pemimpinnya berubah dan jumlah anggotanya udah turun, agamanya ini mulai berkembang pelan-pelan lagi. Yo masih bertahan paling nggak. Tapi nantinya organisasi ini ditetapkan sebagai organisasi teroris sehingga dibubarkan langsung kepolisian, dan ini nggak cuma dibubarkan di Jepang, tapi dibubarkan di Rusia, Kanada, Prancis, Kazakhstan, Amerika Serikat, Uni Eropa. Jadi berbagai negara itu ikutan membubarkan agama ini. Dan yang menarik, agama ini udah mencapai 6.000 pengikut dari seluruh penjuru dunia. Gila toh? Setelah dibubarkan, mereka itu dikira udah bubar, mereka ganti nama lagi menjadi Hikari no Wa. Bahkan hingga tahun 2015, kepolisian Jepang itu masih berusaha membubarkan sekte ini. Kayak bener-bener membubarkan, nggak cuma sebatas ini kami bubarkan, enggak. Tapi bener-bener dicari hingga akarnya. Tapi itu pun sebenarnya nggak bisa dipastikan, karena kita nggak tahu apa yang dilakukan sama orang-orang ini di balik layar. Dan pada tanggal 6 Juli tahun 2018, Chisuo dan 6 pengikut lainnya yang ditangkap kepolisian dan dijatuhi hukuman mati, akhirnya dieksekusi dengan cara hukum gantung. Jadi pada tanggal 6 Juli, mereka ini udah dibunuh dan jasad Chisuo kemudian dibakar di krematorium Fuji, Tokyo. Dan abunya kemudian diberikan kepada anak perempuannya.
Dan yang dikhawatirkan banyak orang, takutnya abunya ini nantinya digunakan lagi sebagai satu ide lagi untuk memperbesar agamanya. Ya semoga nggak disalahgunakan ya. Tapi satu hal yang menarik, mungkin setelah dia ditangkap, dia juga udah nggak melihat masa depan atau gimana. Setelah Jisoo ditangkap, dia itu menariknya mengakui akan perbuatan yang dia lakukan kepada pengacara yang bernama Sakamoto itu. Dan di situ dia memberitahu di mana keluarga Sakamoto, termasuk Sakamoto ini dibuang. Dan setelah dicari, untungnya mereka berhasil ditemukan meskipun cuma sisa tulang-tulangnya. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Aku nggak tahu kenapa Korea sama Jepang ini suka banget membuat agama-agama sesat. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi yo kali ini paling nggak kita jadi tahu satu agama sesat yang ada di Jepang. Cocok, ini ada pengikutnya di Indonesia. Nggak ada ya toh? Yo harusnya nggak ada. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.